Saya percaya bahwa kalau kita pun ingin memiliki kuasa kebangkitan, firman Tuhan katakan, kita harus belajar mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu penderitaan Yesus? Yang pertama saya ingin bagikan tentang apa yang membuat Yesus menderita. Yesus harus menyangkal keinginannya sendiri. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Anda tahu Yesus berdoa 3 kali. Dalam beberapa kitab di Perjanjian Baru, dikatakan Yesus berdoa 3 kali. Apa isi doa Yesus? Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kita baca sama-sama Lukas 22. Lukas 22. Saya ingin Anda tahu pengalaman Yesus sesungguhnya. Ya Bapakku, ayat 42. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yang saya belajar, Yesus itu mengembalikan kepada kehendak Bapa, tapi sebelumnya dia hanya menghimbau. Jikalau engkau mau, if you are willing, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ayat 44 ada perasaan Yesus yang sesungguhnya sebagai manusia. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Menurut Anda, kenapa peluh Yesus jadi seperti darah? Dia stres berat. Siapa yang gak stres mau dihukum mati? Yesus sangat takut sebagai manusia. Natural. Dia merasa takut seperti kita. Waktu kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, kita tahu kita akan menghadapi kamar operasi. Kita ketakutan. Kita tidak mau dioperasi. Kita berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Sembuhkan aku tanpa operasi. Saya ingat waktu mama saya didiagnosa, retinanya hampir lepas. Dokter bilang gini, dalam hitungan jam, ibu Anda akan menjadi buta kalau dia tidak dioperasi. Waktu mami saya bawa ke Jakarta Eye Center. Mereka sangat sigap minta mama saya segera dioperasi. Saya bilang enggak, tenang dulu. Tenang dulu. Kemudian singkat cerita, karena lebaran, karena Sincia waktu itu, Imlek, dokter banyak yang enggak ada. Sedangkan yang Anda tahu, kita sebagai manusia, operasi itu biasanya ngandalin dokter yang bagus. Makanya orang terbang ke Singapura, orang terbang ke Jepang, ke China. Sementara dokter memberi ultimatum, hitungan jam retinanya lepas, ibu Anda buta. Mama saya sangat ketakutan. Sementara gak ada dokter bagus yang sedang jaga. Dengan sangat terpaksa, mama saya ikut operasi seperti arahan dokter. Dan ditangani oleh dokter yang tidak terlalu ahli. Apa yang terjadi? Operasinya gagal. Tapi waktu mama saya mau masuk ke dalam kamar operasi, mama saya sangat ketakutan. Dia gemetaran, tangannya dingin, keringat bercucuran. Saya pegang tangan mama saya ini cengeng. Saya gak tahan, saya nangis. Harusnya saya gak boleh nangis, harusnya saya kasih dia kekuatan. Tapi karena saya juga takut. Apalagi saya tahu dokternya gak jelas. Saya takut. Kami berdoa, Tuhan sekiranya boleh, jangan pakai operasi mama sembuh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan pakai tangan dokter. Apa yang terjadi? Operasinya gagal. Dengar baik, kadang-kadang dalam hidup ini ada salib-salib yang kita harus hadapi. Yang kita gak bisa escape. Anda terlanjur menikah. Dalam pernikahanmu pasanganmu menyalibkan kamu. Anda pikul salib karena Anda tahu sebagai orang Kristen kita tidak boleh cerai. Kita harus berjuang. Tapi Bu Heni saya tidak bahagia. Kadang-kadang it's not about what you want. It's all about what God wants. Apa yang Tuhan mau buat kamu. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10,
jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.